pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang berjumlah 7 orang. Yang pertama yaitu Ananta Tabina, yang kedua ada Ine Febrianti, yang ketiga Fani Dwi Aprilia, yang keempat MP Cerlia Mustika, yang kelima ada Fauzan Fikri Yandri, yang keenam ada Michelle Ramadan, dan yang ketujuh ada Dimas Aditya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya sebagai berikut.
Hasil output Smart PLS yang pertama yaitu uji validasi dapat dilihat dari bagian outer loading. Diketahui ada beberapa variabel yang berwarna hijau dan beberapa warna merah. Variabel berwarna hijau artinya ada beberapa variabel dari beberapa indikator yang valid, yaitu X22, X31, Y2, dan Z1. Sedangkan sisanya yang berwarna merah artinya ada beberapa variabel dari beberapa indikator yang tidak valid. Validitas konvergen. Untuk melihatnya dapat dilihat pada bagian validitas dan reliabilitas konstruk. Jika nilai AFI sebesar 0,5 maka dinyatakan valid dan berlaku pula sebaliknya. Dari praktek ini diketahui nilai AFI semua variabelnya kecil dari 0,5 artinya tidak valid. Validitas diskriminan. Untuk melihatnya dapat dilihat dari bagian validitas diskriminan. Diketahui nilai X1 lebih besar dari X2, besar dari X3, X1 besar dari Y, X1 besar dari Z, artinya X1 valid. Nilai X2 besar dari Y, X2 besar dari Z, artinya X2 valid. Nilai X3 besar dari Y, X3 besar dari Z, artinya X3 valid. Nilai Y besar dari Z, artinya nilai Y valid. Sehingga diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam praktek ini memenuhi validitas secara diskriminan. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk melihatnya dapat dilakukan pada bagian validitas dan reliabilitas konstruk. Jika Cronbach alpha 0,7 dan composite reliability sebesar 0,7 maka pengukuran tersebut tidak valid. Dari praktek yang dilakukan diketahui nilai Cronbach alpha sebesar variabel 0,7 dan nilai composite reliability semua variabelnya kecil dari 0,7 artinya pengukuran tersebut tidak valid. 3. R² diketahui nilai Y sebesar 0,066 artinya Y tidak berpengaruh Z karena model lemah sedangkan Z berpengaruh pada Y karena model lemah. 4. Predictive relevance dalam kurung Q2 berdasarkan hasil output yang didapatkan diketahui nilai predictive relevance kurang 0,43 karena nilai variabel Y kurang 0,43 variabel 0 maka model tidak memiliki predictive relevant variabel Z sebesar 0,060 karena nilai Z 0,60 variabel 0 maka tidak memiliki predictive relevance serta model yang lemah. 5. Effect size dalam kurung F2 berdasarkan hasil output F² tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,007 artinya variabel laten memiliki pengaruh kecil. X1 pada Z sebesar 0,029 artinya variabel laten memiliki pengaruh kecil. Pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,067 artinya variabel laten memiliki pengaruh menengah. Pengaruh X2 terhadap Z sebesar 0,014 artinya variabel latens memiliki pengaruh kecil. Pengaruh X3 terhadap Y sebesar 0,002 artinya variabel latens memiliki pengaruh kecil. Pengaruh Y terhadap Z sebesar 0,016 artinya variabel latens memiliki pengaruh kecil. 6. Collinearity statistic dalam kurung VEV berdasarkan hasil output tersebut diketahui semua variabel nilai korelasinya variabel 0,9 sehingga semua indikator tidak mengalami masalah multikolinearitas. Yang ketujuh yaitu uji signifikan atau two-tailed dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil output tersebut dengan tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau dengan persen kesalahan 5% diketahui pengaruh X1 terhadap Y dengan nilai T statistik sebesar 0,424 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,672 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X1 terhadap Z dengan nilai T statistik sebesar 0,604 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,546 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X2 terhadap Y dengan nilai T statistik sebesar 1,066 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan artinya hipotesis ditolak.
pengaruh X2 terhadap Z dengan nilai T statistik sebesar 0,655 lebih kecil dari 196 dan nilai P sebesar 0,513 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X3 terhadap Y dengan nilai T statistik sebesar 0,233 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh X3 terhadap Z dengan nilai T statistik sebesar 1,396 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,163 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Pengaruh Y terhadap Z dengan nilai T statistik sebesar 0,669 lebih kecil dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,504 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, artinya hipotesis ditolak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.